Halo sobat, selamat datang di channel Kreator Kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini teman-teman saya akan berbagi tutorial bagaimana cara kita membuat buku kas umum atau yang diistilahkan dengan BKU. Jadi sebentar kita akan buat fleksibel mungkin ya BKU-nya. Kita bikin secara otomatis berupa tanggal atau misalnya penentuan angka-angka atau yang terkait dengan pada saat kita membuat BKU. Oke, langsung kita masuk di tutorialnya ya. Di sini saya sudah ada contoh BKU. Nanti kita akan bikin desain seperti ini. Saya akan ajarkan dari yang awal sampai kita paham ya. Yang penting teman-teman mengikuti sampai akhir videonya. Oke, saya akan buat dulu ini di sini ya. Buku kas. Untuk kita membuat buku kas seperti ini, yang paling utama itu kita harus pastikan dulu berapa kolom yang kita butuhkan. Misalnya di sini tanggal, nomor kode, nomor bukti, uraian, penerimaan, pengeluaran, dan saldo. Oke, kita bikin satu-satu ya. Pertama di sini kita bikin dulu tanggal ya. Kemudian tanggal, nomor kode, nomor bukti, nomor kode, kemudian nomor bukti, kemudian setelah itu uraian, kemudian penerimaan, pengeluaran, terakhir adalah saldo. Kita bikin dulu ya 1, 2, tertarik sampai 7. Kemudian kenapa saya harus langkahi seperti ini? Karena di atas ini masih banyak harus yang saya tulis terutama mungkin judulnya. Ya di sini kita tulis buku pembantu kas. Kemudian di bawahnya mungkin kita tulis periode. Periode titik 2 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Nah, ini tampilannya masih kacau ya karena kita belum melakukan pengaturan-pengaturan. Sekarang kita akan atur dulu kertasnya ya. Kalau kita mengatur kertas itu klik pegeloyot, di sini ada size. Saya membutuhkan ukuran kertas folio ya. Ukuran kertas folio itu 215 cm kali 330. Setelah saya lakukan pengaturan begitu, di sini langsung muncul garis putus-putus. Ini menunjukkan bahwa batas kertasnya. Tetapi kalau kita tampilkan seperti ini kan agak sedikit agak susah juga kita melakukan pengaturan margin. Apakah di batas kertas itu marginnya masih agak sedikit besar atau seperti apa? Nah, untuk melakukan hal ini ya, supaya kita bisa melakukan pengaturan-pengaturan seperti itu, saya sarankan Anda menggunakan pegeloyot ya. Di sini ada view, di sini ada pegeloyot ya. Melalui view kemudian pegeloyot. Maka ini muncul ya, padahal margin ini masih besar, bisa kita kecilkan. Kemudian ini juga marginnya. Kita lakukan pengaturan manual saja marginnya. Anda sebenarnya bisa melakukan pengaturan margin di sini ya. Bisa custom margin. Tapi karena ini kita akan buat lebih fleksibel lah seperti itu. Setelah itu ini sudah ada judulnya, saya ganti dulu hurufnya. Mengganti huruf itu di home, kita blokir dulu keseluruhannya. Boleh blokir seperti ini, bisa klik yang ini, maka akan secara otomatis diblokir. Kemudian saya ganti hurufnya mungkin Roboto. Foto dengan ukuran 10 ya seperti ini. Setelah itu ini kita perbesar sedikit ya, kita blokir, kita perbesar sedikit dengan ukuran 12. Setelah itu kita ketengahkan. Ketengahkan bisa langsung begini ya, margin center, atau Anda juga bisa lakukan seperti ini, blokir dua-duanya. Usahakan sejajar dengan ini ya, karena batas kertasnya itu sampai di nomor 7. Kemudian kita klik format. Di sini ada format cell. Di sini ada alignment. Klik
general, di sini ada center cross selection. Oke. Secara otomatis langsung ditengahkan. Tetapi ingat, nanti kalau misalnya mengganti mengganti tulisannya, jangan di kolom B, C, atau sampai G ya. Karena yang kita tulis tadi itu di kolom A. Jadi kalau kita hapus di kolom A, maka secara otomatis langsung terhapus. Ya, mudah-mudahan dipahami. Berikutnya apalagi di sini ada nama desa, kabupaten, provinsi. Oke, kita langkahi satu. Nama sekolah, desa, kecamatan, kemudian kabupaten, provinsi. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita perlebar sedikit supaya bisa dia muat. Kemudian ini dikecilkan ya. Untuk apa? Untuk titik duanya. Oke. Nah, sepertinya ini akan membuat tulisannya hilang ya. Jadi caranya untuk mengakalinya itu kita tambah kolom. Klik seperti ini ya, aktifkan seperti ini, langsung bisa Ctrl Shift tambah. Di keyboard Ctrl Shift tambah. Saya undur dulu. Ctrl Shift tambah atau insert di sini. Insert sheet kolom. Oke, paham ya? Kemudian di sini kita kecilkan karena ini adalah sebagai tempat titik 2, kemudian tarik supaya tercopy sampai ke bawah. Nah, setelah itu ini kita jadikan satu kolom saja. Ini kita jadikan satu kolom. Ini juga kita jadikan satu kolom. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan format tanggal ya, tinggal kita sesuaikanlah sebentar. Setelah itu kita blokir yang ini, kita ketengahkan. Kemudian vertikalnya juga harus ditengahkan. Saya perbesar dulu sedikit. Row-nya kita kasih ukuran 28. Terlalu besar. Oke, 25. Nah, pelan-pelan saja. Setelah itu uraian kita perbesar sedikit karena uraian ini adalah tempat untuk kita menulis semua jenis transaksi. Kemudian yang 3 kolom ini penerimaan, pengeluaran, dan saldo kita samakan saja ukurannya. Sampai di sini sudah bagus. Setelah itu kita lihat, oh di sini kita harus kasih warna ya, kita harus berikan fill. Ini kita besarkan sedikit. Penerimaan. Kita lihat di penerimaan itu ada debit ya. Tetapi sepertinya ini saya bikin 2 kolom. Oh, boleh. Jadi tinggal kita tambah ya di sini. Berarti seperti tadi tinggal kita blokir. Untuk menambahkan baris itu menggunakan Ctrl Shift tambah. Tepat sekali. Jadi ini kita jadikan satu kolom. Ini juga satu kolom. Ini juga satu. Ini tinggal di sini kita tulis sebagai debit. Ini kita tulis sebagai kredit. Debit, penerimaan, kredit, pengeluaran. Saldo dijadikan juga satu kolom. Kita perkecil sedikit. Nah, setelah itu kita berikan warna. Warna fill-nya itu kita bikin yang ini. Kemudian kita lihat di sini agak sedikit berbeda ya. Dia menggunakan gradient. Jadi di sini kita juga gunakan gradient. Ingat format, kemudian format cell. Atau Anda di keyboard tinggal menekan Ctrl 1. Langsung secara otomatis dimunculkan. Kemudian pilih fill. Di sini ada fill effect karena kita mau bikin gradient. Nah, di atas itu kita samakan warnanya. Ini warnanya seperti apa ya? Ini tadi kayaknya Anda salah pilihannya. Kita lihat dulu di bagian mana tadi. Oh, yang ini ya. Perhatikan yang ini. Berarti kita blokir lagi Ctrl 1. Fill effect. Kemudian kita pilih warnanya yang ini. Kemudian terserah mau pilih yang ini. Kalau yang ini tidak bisa ya. Karena harus yang gradien di atas, warna di atas harus sama dengan yang ini. Berarti kita pilih yang ini, kemudian oke. Jadi deh.
Kemudian kita blokir, kita kontrol satu lagi, border, nah, outline, inside. Oke, perhatikan, di sini kayaknya tidak usah kita menggunakan baris ya. Kita blokir lagi, kontrol satu, ini dihilangkan. Jadilah seperti ini. Kemudian kita tebalkan, perkecil sedikit yang ini. Nah, jadi setelah itu ini kita bikin saja seperti ini ya, supaya tulisannya itu bisa dia muat. Tarik. Oke. Kemudian sekolah. Sekolah ini mungkin kita bisa buat dia secara otomatis. Kenapa? Karena ketika mungkin membuat buku pembantu kas, akan kemudian kita membuat buku pembantu pajak, kemudian akan membuat buku pembantu bank. Nah, maksud saya sekolah ini kita bikin saja satu dengan menggunakan name rank ya. Jadi seperti ini. Kita bikin lagi satu sheet sebagai tempat penginputnya. Anggaplah ini kita sebagai dashboard atau profil. Nah, seperti ini kita tarik, tekan, drag, tarik ke atas. Ini kita geser saja ya. Ini kan sebagai acuan atau contoh. Profil. Supaya kayak seperti aplikasi, kita bikin dia desainnya ya. Pegoloid. Di sini kita pakai background or offline. Backgroundnya itu kita buat seperti apa ya? Yang ini kan? Oke, yang ini bisa. Insert. Iya. Kemudian kita hilangkan gradiennya. Kemudian kita hilangkan headingnya. Formula barnya juga kita hilangkan. Oke, kita munculkan dulu ya. Kita munculkan dulu. Karena nanti kita akan buat apa? Profil. Nah, di sini. Misalnya di sini adalah sebagai tadi sekolah. Kita ganti dulu hurufnya. Roboto. Sekolah, kemudian di sini titik 2. Ini sekolah, kemudian desa, kecamatan, kabupaten, kemudian provinsi, setelah itu apalagi yang dibutuhkan di buku kas itu? Ini saldo awal, bisa ya, kita buat saldo awal. Kita bikin name rank semua. Kemudian nama bendahara dengan nama kepala sekolah. Sama tanggal input. Oke. Kita bikin lebih bagus. Provinsi, kemudian nama sekolah ya, nama kasek, nama bendahara kasek, tanggal input. Oke, ini tarik saja. Kemudian ini kita perbesar sedikit ya supaya agak sedikit bagus lah. Ini kita, kemudian kita ketengahkan, ini kita perlebar sedikit. Kemudian ini kita kasih warna putih. Ini kita beri warna putih. Nah, kemudian kita bikin garis-garis ya teman-teman. Ya, garisnya yang ini tapi kita ganti warnanya dengan warna. Oke, seperti ini. Bisa enggak? Oke. Coba kita hilangkan dulu garisnya. Nah, sudah mulai cantik ya. Oke. Sekolah kita tulis sebagai SMP Negeri 1 Kadatua. Desa Marawali, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kasek misalnya, Rusmin, Dahara mungkin Alimin ya. Tanggal input, mungkin tanggal input ya biasanya kalau tahap 1 itu ya, kalau untuk dana bos 31 Maret 2021 seperti ini. Iya.
Ini kita tebalkan lagi. Kita munculkan dulu. Jadi mudah-mudahan ya bisa jadi aplikasi ini. Ini kita percantik lagi, bisa sebenarnya ini dipercantik. Kita bikin lagi warna-warna yang order ya, agak ini bisa enggak ya? Usah ya, begini saja. Oke, kemudian nama sekolah ini kita bikin dulu name rank-nya, ya. Caranya klik view di sini formula bar, di sini kita tulis name-nya. Kalau sekolah itu kita tulis saja sekolah ya. Nama sekolah, kemudian ini kita tulis sebagai nama desa. Oh, apakah sudah ada formulanya? Iya. Oke, sudah ya. Yang saya buat tadi sudah ada. Sekolah, desa, ini kecamatan. Kemudian ini kabupaten. Kemudian ini provinsi. Ini kita tulis kasek. Ini, oh ya. Kita tambah lagi satu kolom ya teman-teman. Insert row di sini juga. Kita tambah satu kolom, insert row. Kenapa? Karena di sini harus ada ini bendahara. Ini kasek. Oke. NIP-nya mungkin 1970 0723 1994 12 1001. Oke, bisa dilihat ya. Saya tadi menulisnya seperti ini, tetapi berubah seperti ini. Nah, untuk mengakalinya, Anda didahului dengan tanda seperti ini, ya. Tanda kutip 1. Enter. Ini juga tanda kutip 1. 1980 05 08 2010 01 10 17. Setelah itu ini kita tulis dia sebagai NIP kasek. Ini kita tulis sebagai bendahara. Ini kita tulis sebagai NIP bendahara. Oke, save. Nah, sekarang name rank tadi kita akan panggil di sini. Sekolah kita sebenarnya bisa juga ya seperti ini, misalnya tinggal sama dengan klik profil, klik yang ini. Nah, ada bisa juga tapi tidak terlalu keren lah. Tinggal kita bikin name rank saja. Ini kalau sekolah langsung dimunculkan. Oke, desa tadi sama dengan desa ya, tulis desa sama dengan dulu ya. Desa. Oke. Langsung muncul. Kemudian di sini ada garing kecamatan. Nah, perhatikan teman-teman ini. Untuk menyambung karakter itu atau untuk menyambung huruf, kita bisa menggunakan dua cara. Ada menggunakan kontinet atau juga bisa menggunakan tanda sambung dan seperti ini. Ya. Kemudian karena saya akan menginginkan garis miring, tinggal saya menggunakan tanda kutip. Garing, tanda kutip, kemudian disambung lagi dengan dan supaya bisa berfungsi rumusnya. Kemudian kecamatan, saya tulis di sini kecamatan. Oke, maka jadi seperti ini tampilannya. Oke. Kabupaten tinggal kita tulis sama dengan kabupaten. Provinsi sama dengan provinsi. Oke, sampai di sini mudah-mudahan masih bisa dipahami ya, teman-teman. Masih bisa diikuti lah. Oke, sudah 19 menit ya durasinya. Berikutnya mudah-mudahan bisa kita persingkat. Apalagi yang kita butuhkan ini. Oh, yang ini. Formulir BOS K4 saldo awal kas. Nah, bisa kita buat. Tinggal kita bikin di sini. Bagian center. Formulir BOS K4.
Setelah itu apalagi diisi oleh sekolah, disimpan oleh sekolah. Sini tinggal tarik saja begini. Iya. Diisi oleh sekolah, disimpan di sekolah. Kemudian ada lagi. Nah, saldo kas. Sini saldo kas. Saldo kas. Bikin seperti ini. Nah. Kontrol 1 outline. Nah, jadi seperti ini deh. Saldo kasnya bisa kita buat lagi di sini ya. Mungkin kita bikin di sini saldo kas awal. 2 sama dengan perkecil lagi. Ini kita perbesar lagi. Kita kasih warna apa? Warna putih. Anggaplah warna putih ini yang bisa kita edit. Selain yang itu nanti sebentar kita akan kunci. Kemudian saldo kas awal itu anggaplah misalnya 50.000 deh. 50.000 kita bikin formatnya. Format numbernya kita menggunakan apa? Number, kemudian kita pisahkan. Ya, seperti ini. Desimalnya 0 ya. Oke. Atau mau pakai RP seperti ini ya, ada. Bisa juga. Tinggal kita sesuaikan saja lah, teman-teman. Di sini kita tulis lagi di sini saldo. Nah. Oke, kita tulis ini saldo awal kas. Saldo kas awal. Berarti di sini saldo kas. Jadi cara panggilnya sama dengan saldo kas. Oke. Kita bikin lagi format RP. Yuk. Apalagi yang bisa kita otomatiskan? Periode. Periodenya mungkin bisa kita tulis di sini ya. Periode laporan. Periode laporan sama dengan mungkin di sini kita bikin Januari 1 Januari 2021 sampai 31 Maret 2021. Berarti tadi kita bikin lagi border. Apalagi kita buat lagi, kita bikin dulu ini ya, icon. Jadi icon ini nanti kita akan buatkan link pindah ke buku kas. Jadi kita bikin dulu seperti ini. Kemudian shapes efeknya itu kita bikin yang ini, buat yang ini, pakai yang ini ya. Kemudian shapes outline-nya kita hilangkan, no outline. Oke, setelah itu warnanya kita ganti warna yang menyala kah? Merah berani. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita bikin buku kas, buku pembantu kas. Tengahkan, tebalkan ini. Kita bikin jadi cantik, bisa ya, kita buat lagi seperti ini.
Ini ya, seolah-olah kayak ada bagaimana, ada bayangannya begitulah. Ini kita hilangkan lagi. Kita bikin warna seperti apa ya? Putih. Kita bikin warna putih, kemudian no outline. Oke, seperti ini. Baru kita edit shapes, edit point. Kita bikin jadi cantik. Setelah itu kita bikin transparansi, klik kanan, format shapes. Di sini fill-nya ini kita bikin transparansi. Nah, kan jadi cantik. Gitu ya. Atau kita ganti. Kita ganti. Mana ya? More file. Oke, setelah itu kita blokir dua-duanya, kemudian kita bikin grouping. Nah, tinggal kita ganti-ganti di sini. Tinggal kita copy ya, Ctrl C, Ctrl V. Tapi atau ini saya ketekan Ctrl kemudian arahkan seperti ini. Nanti yang bentuk tambah begini, drag, tarik saja. Ini lagi ditarik seperti itu. Ini kita tulis buku pembantu, buku kas umum di atas ya. Buku pembantu kas, ini buku pembantu bank. Oke, kita perkecil. Nah, kira-kira seperti inilah. Kalau warna merah juga semua tidak bagus tampilannya. Kita ganti lagi deh. Yang dengan yang lain. Ini. Oke. Ini kita bikin periode. Masukkan lagi di sini seperti tadi ya, kita bikin rumusnya sama dengan ini, kita bikin tanda kutip karena dia string sampai di sini. Ya, kemudian sambung dengan dan. Periode. Periode. Oh. Sorry Jack. Dan atau kita menggunakan rumus yang lain ya, jangan menggunakan tanda dan. Kita menggunakan rumus yang lain, kontinent. Ini tinggal kita membuatnya. Sini perhatikan ya, teks 1 titik koma. Teks satunya di sini periode. Kalau teks itu harus menggunakan tanda kutip ya. Beda dengan pembacaan angka. Tanda kutip, apalagi tinggal masukkan tadi periode. Satu kurung. Jadi deh. Oh, ini kita bikin segini. Kita bikin dia upper. Sekarang apalagi ini kita hilangkan. Kita bikin warna.
30 menit. Oke, berikutnya teman-teman kita akan masuk di inti pokok pembahasan kita. Karena kenapa? Karena di sini kita akan membuat uraiannya. Jadi di sini tanggal, kalau di tanggal ini kita bikin dulu formatnya. Tanggal ini saya tarik ya, karena di sini 2 kolom, harus kita jadikan 1 kolom. Anggaplah kita akan membuat transaksi itu sampai berapa ya? 100 saja ya. Nanti tinggal dikembangkan saja. 100. Kita bikin sampai 100. Setelah itu di sini di format 100 ini, kita lakukan pengaturan di format selnya ini harus menggunakan date. Nah, tinggal dipakai. Yang mau menggunakan apa? Menggunakan langsung dengan harinya atau misalnya angka saja atau seperti apa? Saya menggunakan ini ya, angka saja. Oke, yang ini ya, seperti ini. Kemudian oke. Jadi kalau misalnya kita menulis itu misalnya 1/1/2021, maka akan secara otomatis membentuk seperti ini. Oke, nomor kode. Nomor kode mungkin biasanya kalau 52.2 itu di belanja barang jasa. 52.1 belanja honor pegawai. 52.3 itu belanja modal. Tinggal divariasikan saja. Misalnya di sini pertama adalah sebagai saldo kas, saldo awal kas. Sama dengan berarti tinggal kita masukkan saja saldo awal tadi, saldo kas ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita bikin formatnya pakai format number, custom number ini kita gunakan titik ya. Oke, seperti ini. Setelah itu save dulu nomor kode. Berikutnya berarti di sini sama dengan, nah saldonya sama dengan berarti 50. Ini tambah sama dengan klik 50. Kemudian setelah itu mungkin 2/1/2021 itu penerimaan dana bos ya. Anggaplah misalnya penarikan dana bos. Ketika kita berbicara penerimaan maka akan masuk di debit. Misalnya 50 juta. Penerimaannya 50 juta seperti itu. Berarti di sini juga akan langsung masuk sama dengan, sebentar ya, nanti kita bikin rumusnya. Setelah penerimaan mungkin di tanggal 3/1/2021 itu ada pengeluaran. Pertama mungkin kode 5.2.1 titik misalnya 000 lah, nanti ditambah ya. Nomor buktinya mungkin tanda bukti kas 001. Pembayaran honor GTT, guru tidak tetap, sebesar berapa? Misalnya 8 juta. Ingat, karena ini pengeluaran maka harus masuk di kredit. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan bikin rumusnya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, supaya tidak gagal paham di inti video ini. Pada dasarnya kalau untuk kita menghitung saldo itu kan adalah jumlah penerimaan dikurangi dengan jumlah pengeluaran, itulah saldo. Sekarang kita bikin begini. Jadi sama dengan sum. Nah, sum ini sampai ke bawahnya ya, sampai ke bawahnya dikurangi dengan sum pengeluaran. Yang ini sampai juga ke bawahnya. Oke, paham ya? Sama dengan 50. Perhatikan, bisa diaktifkan. Nanti sebentar ini kan saya akan tarik ya. Jadi kalau saya tarik akan terhitung dari atas sampai ke bawah. Ini juga terhitung dari atas sampai ke bawah. Berarti satu-satunya jalan caranya ini harus kita kunci bagian barisnya untuk
ambang atas, ini ambang bawah, ini ambang atas. Ini batas bawah. Jadi apa yang dikunci? Yang dikunci adalah barisnya. Yang harus kalian pahami dulu teman-teman, untuk di angka itu adalah menunjukkan baris, sedangkan huruf-huruf ini adalah menunjukkan kolom. Kolom tidak usah kita kunci. Kita kunci saja angka 14. Ini 14 ini dikunci dengan menggunakan tanda dolar. Seperti itu. Kemudian yang ini kenapa tidak dikunci? Karena ini akan fleksibel. Ketika saya tarik, maka akan bergeser sampai di semua transaksi kita. Kemudian ini juga berarti harus dikunci. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Coba saya tarik. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi meskipun mungkin di sini kosong, kemudian ini kan masih tetap ada ya, meskipun di sini kosong. Ini juga kosong, harusnya kalau kosong di sini anggaplah misalnya ini juga tidak usah ada nilai yang muncul. Bisa kita akali seperti itu. Tinggal kita tutup dulu yang ini teman-teman. Tutup dulu. Kita cut saja dulu ya. Dengan menggunakan rumus logika if, jika karena di sini ada dua, jika ini kosong, maka harus kosong yang ini. Nah, kalau begitu kita menggunakan or ya, atau. Nah, seperti ini dalam kurung logika. Nah, yang ini tidak sama dengan kosong, blank, atau ya, logika kedua yang ini tidak sama dengan 0, maksudnya ada angkanya, maka apa yang dimunculkan? Yang dimunculkan adalah nilai sum penerimaan, jumlah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Kemudian selain dari itu 0. Ya. Oke, seperti ini. Enter. Oh, ada apa? Oh iya. Sorry ya. Ini harus saya tutup karena yang ini belum ada yang tutup. Oke. Jadi ya. Tarik. Nah, maka jadi kosong yang ini. Tergantung kalau misalnya di sini Anda menggunakan tanda seperti ini. Kalau kosong berarti saya paham ya. Tapi alangkah bagusnya kita kosongkan saja ya, teman-teman. Oke, sampai di sini sudah tuntas sebenarnya, tinggal kita kembangkan ya. Sampai di 100. Nah, kemudian saya perkecil dulu. Tuh. Ini penerimaan itu ya kita tulis saja 6.3.1 tidak usah ya. Kemudian di bawah kita buat sampai 100 tadi 100. 40 menit. Ya, durasinya lumayan lah. Yang penting teman-teman paham ya, itu saja intinya, bro. Di sini jumlah. Kemudian di sini adalah sama dengan sum ya. Sum. Kemudian tekan Ctrl Shift tanda panah ke atas supaya bisa bergeser sampai di atas. Kemudian tutup. Kemudian ini berarti tinggal kita geser supaya juga ikut mengikuti formatnya. Nah, kemudian yang ini sama dengan ini dikurangi dengan yang ini. Itulah pengeluaran. Itulah saldo 42.050.000. Betulkah? Sama ya. Nah. Jadi sebenarnya sudah jadi, tinggal dikembangkan saja. Tinggal kita bikin saja barisnya. Tinggal kita bikin Ctrl 1, kita bikin bordernya. Border di bawah, di atas kita agak tebalin sedikit supaya dia lebih keren. Ini kemudian yang di tengah kita bikin garis putus-putus. Yang ini kita bikin garis jangan putus-putus. Oke, jadi deh. Setelah itu misalnya lagi tanggal 5 bulan 1 2021 5.2.00.1 00.1
Misalnya TBK 002. Ini pembelian ATK tahap 1. Berapa pembelian? Ingat, bukan masuk di penerimaan, tetapi masuk di pengeluaran. Berapa pengeluarannya? Anggaplah mungkin ATK-nya ya 8 juta, 6 jutaan lah. Oke. Ingat, langsung secara otomatis akan terakumulasi, teman-teman. Setelah itu apalagi 10 garing 21 5.2.3.0.0.2 TBK 003 pembelian printer. Harganya berapa? Anggaplah misalnya 3.500.000. 3.500.000. Berarti ketika kita melakukan pembelian printer, maka di situ akan dibutuhkan yang namanya pajak. Pajak masuk di mana? Masuk di penerimaan. Setelah kita terima, pajaknya akan kita keluarkan. Sebentar nanti kita akan buat juga seperti itu ya, supaya teman-teman bendahara ini paham betul dengan membuat BKU, buku pembantu kas, buku pembantu pajak, dan lain-lainnya. Oke, berarti bisa di sini ya kita buat juga saya sejenis ini. Jenis perhitungan pajak. Kita mau buat di mana ya? Sini ya, pajak. Perhitungan pajak. Hitung pajak. Oke, kita hapus saja ya. Kita butuh juga icon-icon ini kayaknya. Kita copy saja. Atau kita hapus saja ya. Nanti sebentar saya peragakan bagaimana cara membuatnya. Hitung pajak. Kita bikin lagi pajak. Kita bikin lagi desainnya supaya lebih cantik. Kita menggunakan yang mana ya? Yang ini. Bisa. View. Oh, tidak bagus. Regulate. Oh, kita bikin saja warna ini ya. Kita bikin saja oke. Hitung pajak. Jadi kalau untuk menghitung pajak pembelian itu, kalau rumusnya seperti ini ya. Misalnya harga barang. Kita buat dulu harga barang. Harga barang titik 2. Harga barang. Kemudian ada harga barang yang namanya ada DPP ya. Dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak titik 2. Misalnya tadi harga barangnya adalah 3.500.000. Kita bikin lagi seperti ini. Berarti DPP-nya itu adalah sama dengan 100 dibagi 110 dikali dengan yang ini. Enter. Maka pengenaan pajak kita adalah 3.181.000. Tinggal ditarik. Nah, kalau misalnya di sini adalah PPN, sini adalah PPH pasal 22.
Oke. Iya, kita bikin jadi cantik. Oh. Nah, seperti ini. Oh, terlalu tebal ya. Kita bikin saja yang tipis-tipis, kumis tipis. Nah. Oke, seperti ini. Perhitungan pajak. Kita bikin jadi cantik tampilannya, kita pakai fill effect. Tuh, karena ini ya. Sebenarnya, oh, sorry. Oke, seperti ini ya. Supaya agak bagus juga tampilannya teman-teman. Supaya terkesan kita melihatnya itu sedikit menarik. Oke, PPh pasal 22, 3.500.000 berarti PPN-nya itu tinggal sama dengan 10% dikali dengan yang ini. Nah, ini adalah 318.000. Ini yang wajib dibayar toh, yang dibayar. Kemudian PPh pasal 22-nya itu adalah 1,5% sama dengan 1,5% dikali dengan pengenaan pajak. Nah, jadi jumlah pajak yang dibayar sama dengan sum ini saja ya. Sorry. Ini enter. Inilah pajak. Kemudian kita bulatkan pembulatannya dengan menggunakan apa? Round. Nah, berapa digit yang kita inginkan? 2, 1 digit, 0 digit. Oh ya. Sorry. Tulisan roundnya salah. Nah. Oke, bisa dipahami ya mudah-mudahan. 48 menit. Wow. Berarti kemudian di sini bisa kita tulis ya penerimaan pajak, teman-teman ya. Berarti setelah dibayar dibeli, diterima pajaknya. 021 ini terima pajak PPN sebesar 318. Pastikan dulu rumusnya ya, sudah benar kah ini ya. Oke. Nah. Ini dihapus saja, mengganggu. Penerimaan pajak PPN, pembelian apa? Pembelian printer. Oke. Ini kita bikin dulu ya, supaya kita bikin kalau misalnya tulisannya sudah full sampai di barisnya, di garis kolomnya, kita secara otomatis kan turun ke bawah seperti ini. Dan setelah itu kita klik, nah seperti ini.
kita otomatiskan blokir lagi, klik 2 kali, jadi akan secara otomatis. Ini kita tebalkan saja lah. Terima pajak, ingat terima pajak masuk di penerimaan 318.181. Oke, ini secara otomatis langsung terhitung. Kemudian dibayarkan tanggal 10/11. Copy saja. Sini tulis bayar pajak. Nah, di sini pembayaran masuk lagi di sini 318.181. Oke, apalagi yang diterima? Yang diterima itu adalah pajak PPh-nya. Ini PPh SAL 22. Ini pembayaran PPh SAL 22. 47727. 47727. Sini lagi 47727. Oke. Kemudian apalagi? Selesai. Oke, saya kira bisa dipahami ya apa yang saya jelaskan, meskipun ini masih dalam waktu lama sekali. Intinya ini sisanya adalah 32.550. 32.550. Setelah itu ini kita bikin sort, filter data. Bahwa yang ada tanggalnya akan, yang tidak ada tanggalnya akan dihilangkan. Jadi caranya kita blokir seperti ini. Kemudian kita bikin sort and filter. Setelah difilter sini langsung munculkan. Klik yang ini. Saya menghilangkan yang blank, klik OK. Maka langsung seperti ini. Hilangkan yang blank, munculkan. Nanti kalau misalnya membuat lagi yang baru ya, aktifkan lagi blanknya supaya dimunculkan. Hilangkan dulu. Sekarang ini adalah sebagai buku pembantu kas. Saya bikin sini buku kas umum. Kemudian sini buku bank. Ini. Sekarang saya jelaskan ya teman-teman, di sini kalau buku kas umum itu kan harus penerimaan, semua penerimaan, entah itu berupa administrasi bank, kemudian pajak bank, itu semua harus kita masukkan. Saya hanya mencontohkan saja ya pembelian ini. Sebenarnya yang saya buat ini adalah bukan buku pembantu kas ya, buku pembantu bank. Sedangkan nanti setelah pemisahan buku pembantu pajak, buku pembantu kas, kalau buku pembantu kas semua yang dibuat itu adalah semua pengeluaran. Sedangkan buku kas umum akan merangkum semua. Buku kas umum itu gabungan dari buku pembantu pajak, buku pembantu kas dengan buku pembantu bank. Ini sebagai contoh saja, yang penting Anda paham dengan langkah-langkahnya tadi. Setelah itu mungkin saya sedikit bikinkan link ya supaya kita tidak repot. Nah, kalau mau bikin link, tinggal klik kanan, di sini ada link. Ya, di sini link. Kemudian kita bikin di dokumen. Nah, perhatikan. Untuk di buku kas umum itu kita menggunakan yang mana? Sorry. Klik kanan, link. Bookmark ya. Bookmark di sini buku kas. Terus ini buku kas umum. Oke. Klik.
maka langsung diarahkan di buku kas. Kemudian kita tulis di sini ada home-nya ya. Home. Home-nya kita download saja dari internet icon. Kemudian home itu di mana? Di mana tempatnya? Home building. Ya, ini yang saya butuhkan. Kemudian apa lagi? Saja deh, set. Kita kecilkan seperti ini. Klik kanan, kemudian link bookmark kita tulis sebagai profil ya, kita bikin di profil dia. Oke, klik, langsung diarahkan. Nih, jadi tinggal ini kita copy saja ya teman-teman, kita copy juga di sini. Oh, sorry. Ya, bisa ya. Perhatikan, nanti kan sebentar, nanti kalau sudah jadi ini kan kita langsung akan print. Maksud saya, quick print, kita bisa print preview mana. Ini langsung bisa kita tampilkan. Perhatikan di sini muncul juga ikonnya. Supaya ikonnya ini tidak muncul, ini kita klik kanan. Di sini ada format grafik. Di sini ada size and property. Di sini ada property. Di sini dihilangkan. Print objeknya hilangkan. Oke. Kemudian don't move of size ini dicentang supaya ketika kita kecilkan kolomnya ini tidak mempengaruhi. Nah, kita buktikan. Tada, sudah tidak ada ya karena kita sudah hilangkan. Berarti ini tinggal kita copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ini juga Ctrl V. Ctrl V. Wow, tebal. Ini kita rubah warnanya. Warnanya kita jadikan warna putih. Nah. Kita bikin di sini aplikasi sederhana. Aplikasi sederhana buku pembantu kas. Sampai di sini saja teman-teman ya, tinggal dikembangkan sendiri ya, jadikan sebagai aplikasi. Saya nanti akan saya akan sertakan di deskripsi video tutorialnya. Tinggal kita kembangkan saja. Nah, ini kita kasih kecil ya. Berikutnya adalah kita harus kunci. Yang tidak berkepentingan kita kunci saja. Nah, yang kita aktifkan apa? Jadi caranya ini kita klik saja dulu yang bisa kita rubah ya. Kita blokir semua yang kita bisa rubah. Atau begini deh, kita blokir dulu, kemudian di sini format, kita kunci dulu protection, locket ya, lock. Nah, ini kita tidak dikunci. Kemudian di sini kita bikin tidak dikunci. Oke, ketika saya kunci nanti, ingat ya, ini harus dihilangkan. Ya, hilangkan. Ini hilangkan supaya tidak menimbulkan apa ya, biasanya ada ketika kita klik muncul kotak-kotak itu. Tidak bagus. Ini saya tulis. Nah, jadi deh. Kalau kita tidak centang tadi kan begini langsung kadang muncul kotak ya, mengganggu sekali. Jadi deh. Ini sudah kembali.
Oh, saya unprotect dulu. Ini belum kita bikin linknya. Buku pembantu kas. Ini pembantu bank. Kita bikin lagi satu. Perhitungan pajak. Format. Perhitungan pajak linknya pajak. Oke, jadi deh. Kemudian setelah itu apa? Kita hilangkan. Ini sudah aktif semua kayaknya ini. Tuh. Aduh. Apa ini? Tadi sudah. Pembantu bank. Teman-teman sedikit saya tambahkan ya, kayaknya ini masih ada kekurangan sedikit ya. Karena kadang kan kalau kita membayar pajak itu dibayar 3% kalau kita tidak memiliki NPWP. Termasuk PPN ini, kalau misalnya PPN itu dia di atas 3 juta, di atas 2 juta ya, di atas 2 juta, baru ada diterapkan yang namanya PPh pasal 22. Bukan PPN ya, PPh pasal 22. Jadi di sini kita bikin dulu, kita berikan dulu dalam kurung seperti ini. If jika ini lebih besar, lebih besar dari 2 juta, nah seperti ini, atau bisa juga kita fleksibelkan ya. Oke, nanti sebentar deh, jangan sampai berubah lagi aturan nanti 2 juta, maka jika ini lebih dari 2 juta, maka dimunculkan. Selain dari itu, tidak ada pajak. Oke. Jadi kalau misalnya di sini show. Maksud saya bukan itu, bro, yang ini. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya di sini 2 juta. Nah, ini hilang ya. Karena tidak di atas 2 juta. Jadi kalau misalnya mungkin kita bikin lagi settingan di sini, jangan sampai ada perubahan aturan. Pajak dasar harga pajak. Nanti digantilah kata-katanya seperti apa. Untuk saat ini dia sampai 2. Untuk saat ini sampai 2 juta. Ini 2 juta. Oke. Berarti
teman-teman, ini kita ganti dengan 2 juta. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dasar pengenaan pajak itu 3 juta, maksud saya kalau misalnya di sini kita belanja 3 juta, kan tetap tidak kena ya, tidak ada seperti itu. Karena sekarang dia yang berlaku itu aturannya 2 juta. Kalau begini baru dapat 3.500.000 seperti ini. Sekarang masih ada lagi. Kalau misalnya ini NPWP sendiri, kita buatkan data validasi, list pajak sendiri, kita bikin saja di sini deh. Pajak sendiri, NPWP sendiri, NPWP toko. Jadi kita bikin data validasinya di sini list. Oke saja yang ini. Oke. Aduh, sorry. Maksud saya di sini, bro. Ini gini. Dan ini hilangkan saja ya. Kontrol 0 supaya dihilangkan. Nah, tinggal dipilih NPWP sendiri. Kalau NPWP sendiri, jika kita tulis lagi di sini, kita berikan dalam kurung dulu, karena kita akan buat lagi pengecualian ini. Kita menggunakan lagi rumus logika. If ini sama dengan tulisannya adalah NPWP sendiri harus sama tulisannya. Jika NPWP sendiri, maka ini dikali 3%. Nah, ini kali 3%. Ini ya. Selain dari itu munculkan yang 1,5%, enter. Nah, sekarang bisa kita lihat NPWP toko normal, NPWP sendiri langsung dikali 100%. Oke, apalagi ini kita kunci saja ya supaya tidak hilang. Ini jangan dikunci. Ini jangan juga dikunci. Kalau yang ini dikunci. Ini dengan ini. Oke, seperti tadi kita protect ya. Hilangkan yang ini. Coba, tidak bisa diklik ya teman-teman. Perhitungan pajak. Aduh. Perhitungan pajak. Hitung pajak, edit link, pajak. Nah, jadi deh, mudah-mudahan teman-teman ya apa yang saya jelaskan, aplikasi ini silahkan dipakai, di-share kalau bermanfaat. Saya channel kreator saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.